Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada ayah bunda yang senantiasa selalu memberi semangat anak-anak di rumah, kemudian selalu memfasilitasi kita untuk tetap selalu belajar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, Senin pagi, Pak Robi akan mengajak kalian belajar bersama pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nanti insya Allah kita akan sudah memasuki bab kedua ya, bab kedua. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, kemudian mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Ya, pada bab sebelumnya kita sudah mengetahui tentang Quran surat Al-Falaq ya. Ada berapa ayat? 5. Kemudian ayat dari 5 ayat itu ada satu nama surat itu diambil dari ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Makanya dinamai surat Al-Falaq. Kemudian surat Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah, dan makanya kita mengetahui bahwa surat Al-Falaq ini dinamai atau masuk kategori surat-surat Makkiyah. Nah, kita masuk ke bab kedua ya, atau pelajaran kedua. Boleh dibuka di bukunya masing-masing di halaman ke-13 ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, di sini ada digambar di latar yang paling depan di sini bab kedua ini ada seorang ayah sedang mengajari atau mungkin bisa jadi sesudah mengimami istri dan anaknya atau ibu dari anak itu. Nah, di sini kita memperhatikan gambarnya ini, kenapa orang bisa melaksanakan sholat, beribadah kepada Allah ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena didasari yang pertama apa? Meyakini bahwa Allah itu ada. Allah itu ada ya, walaupun tidak nampak, tidak dapat dilihat, tapi Allah itu bersifat wujud. Wujud itu artinya ada. Ada walaupun tidak dapat dilihat oleh kita. Kalau kita ingin ketemu dengan Allah, ingin melihat Allah, nanti di surga ya, kita sama-sama melihat Allah bersama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pelajaran 2 tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya ini seperti yang kita sudah tahu dari mulai TK ya, rukun iman itu ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Ada 6 ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, yang pada bab kedua ini, materi yang kedua ini adalah tentang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Nah, kita lihat di sini di halaman ke-15 bahwa di sini rukun iman itu di atas, di pojok atas ya, boleh dilihat. Rukun iman itu merupakan pilar keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Kalau seseorang keimanannya bermasalah, atau keimanan itu keyakinan ya, keyakinannya bermasalah kepada Allah, bisa jadi dia nanti ibadahnya nggak benar, kemudian berperilaku juga tidak sopan, berperilakunya nanti malah nakal dan lain-lain. Kenapa? Karena keimanan itu merupakan pilar penting bagi seorang muslim. Nah, di sini keimanan kepada Allah itu meyakini bahwa Allah itu ada. Kalau seseorang sudah tidak yakin atau keyakinannya tidak mantap meyakini bahwa Allah itu ada, bisa jadi dia mencuri, dia nakal, melawan kepada orang tua, disuruh sama orang tua nggak mau. Itu kenapa? Karena dia tidak meyakini dengan sebetul-betulnya bahwa Allah itu ada. Kalau dia meyakini pasti dia mau. Kalau dia keimanannya mantap,
pasti dia akan berperilaku yang baik. Nah itu ya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus mempunyai keimanan yang mantap sekali ya. Nah, di sini beriman kepada Allah itu yang pertama mempercayai Allah itu ada. Bisa dilihat ya di gambar di buku kita semua. Di sana ada anak yang sedang memberi makan ayam. Nah, di sini hewan dan tumbuhan diciptakan Allah dengan fungsinya masing-masing. Di sini tumbuhan menghasilkan biji, nanti fungsinya apa? Sebagai makanan bagi hewan-hewan yang lain. Bahkan bukan hanya untuk hewan, manusia juga bisa menikmati tumbuh-tumbuhan. Kangkung ya enak ya. Kemudian ayam, binatang-binatang juga itu diciptakan oleh Allah dengan fungsinya. Seperti ayam nanti akan dagingnya kita manfaatkan, bulunya juga. Kemudian ayam itu termasuk hewan yang pemanfaatannya lengkap sekali ya. Telurnya, dagingnya, bulunya, kakinya, ceker kalau ayam ya. Kemudian apalagi, bahkan kotorannya pun bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang nantinya ya untuk tumbuhan kita di rumah. Nah, di sini ada gambar satu lagi, alam semesta dengan segala isinya menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Bayangkan kalau alam ini diciptakan oleh Allah tidak seindah yang kita saksikan saat ini. Misalkan pemandangan-pemandangan, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, kalau tidak diciptakan oleh Allah itu akan bagaimana? Makanya kita harus meyakini bahwa Allah ini telah menciptakan segala-galanya untuk kita, untuk dimanfaatkan oleh kita semua. Makanya kita wajib mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Gitu ya. Nah, di sini di halaman ke-15, manusia, hewan, laut, tanaman, dan semua yang ada di alam semesta tidak mungkin dengan sendirinya. Semua pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Kebayang nggak kalau misalkan sebuah kue saja itu bisa terbentuk dengan indah, pasti ada yang membuatnya. Bayangkan ada kue atau bolu tiba-tiba muncul, itu nggak akan mungkin. Segala sesuatu itu pasti ada yang menciptakan, ada yang membuatnya. Kenapa ini langit bisa biru, bisa mendung, itu ada yang mengaturnya. Ada yang mengatur, ada yang menciptakan, kemudian mengaturnya. Kemudian ini kenapa kalau kita kemarin belajar di pelajaran IPA, kenapa daun itu bisa bermacam-macam. Ya, ada yang seperti itu, ada yang menjari, ada yang lurus, ada yang menyirip, dan lain-lain. Itu atas keadilan Allah, atas ciptaan Allah dengan fungsinya yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah Allah menciptakan segala yang ada di alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak ada penciptanya. Batu itu diciptakan oleh Allah. Gunung-gunung yang indah itu diciptakan oleh Allah. Nah, di sini kemudian yang kedua, di sana ada yang 16, mengetahui Allah itu melalui makhluk ciptaannya. Seperti kita jalan-jalan ke pantai ya, jalan-jalan ke pantai. Di sana kita kalau hanya sekedar jalan-jalan sebetulnya tidak seru ya. Tapi kalau kita jalan-jalan ke pantai, keindahan pantai kita nikmati, itu kenapa? Itu ada yang menciptakan, itu Allah. Seharusnya kalau kita kemana-mana kita bilang subhanallah, ya Allah indah sekali ini pemandangan ya. Nah itu, jadi kita ke pantai bisa indah seperti itu, kita harus ingat kepada sang penciptanya. Kita aja misalkan bikin masakan, makanan ini masakan siapa? Masakan mama. Mama hebat ya, mama hebat bisa memasak makanan seperti ini, enak sekali. Nah kita juga kalau misalkan ke tempat wisata, ke pemandangan, ya Allah ini Allah sangat indah sekali ini ciptaanmu ya Allah, Masya Allah. Aku sangat takjub melihat ciptaanmu ini. Ketika ada binatang yang sangat indah, misalkan kita jalan-jalan ke kebun binatang, di kebun binatang kita melihat burung merak,
burung merak itu indah sekali ya, ada gajah yang besar, itu apa? Kita harus subhanallah, ini ciptaan Allah begitu indahnya sekali, begitu besar sekali. Ketika kita ke laut misalkan, di sana ada kelihatan ada lumba-lumba ya loncat-loncat di atas laut, di laut itu, kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan segala makhluk ciptaannya. Jadi kita melihat ciptaan Allah itu, kita harusnya semakin iman kepada Allah, bukan malah mengurangi keimanan kita kepada Allah. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kita akan mengetahui Allah itu ada melalui Asmaul Husna. Siapa yang tahu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlahnya? Mungkin dari TK kita sudah pernah mendengar, sudah pernah mengetahui tentang Asmaul Husna ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, dan lain-lain. Atau Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Al-Malikul Kudus, dan seterusnya. Mungkin kita sudah mendengar tentang Asmaul Husna ini dari semenjak TK dulu ya. Nah, pada setiap Asmaul Husna itu mempunyai arti dan maksud makna yang dalam kandungannya. Di sini akan dibahas tidak 99 Asmaul Husna ya, tapi cukup ada Al-Basir, Al-Adl, Al-Azim, kemudian itu. Jadi 3 ya. Al-Basir itu maha melihat. Basoro itu artinya penglihatan. Al-Basir maha melihat. Kita ngumpet pasti kelihatan. Kalau makhluk, kita kepada makhluk misalkan kita petak umpet, pasti bisa jadi ditemukan, atau pintar sekali ngumpetnya sampai bisa tidak terlihat oleh kawannya. Tapi oleh Allah, walaupun kita ngumpet dimanapun, kita di tempat yang paling tersembunyi, Allah tetap melihat kita. Di mana? Kalau kita tidak melihat Allah, kita harus membayangkan bahwa Allah itu ada. Kalaupun kita tidak bisa melihatnya, kita harus meyakini bahwa Allah itu melihat kita. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita ternyata tidak mampu untuk melihat Allah, berarti kita harus bisa meyakini bahwa Allah melihat kita. Al-Basir, Allah maha melihat. Seperti di sini dalam surat Al-Mu'min ayat 20, Innallaha huwas samiul basir. Sungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Kemudian di sini ada, nah, ketika kita meyakini bahwa Allah itu maha melihat, maka kita dalam berperilaku pun harus yakin bahwa kita diperhatikan oleh Allah. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang tidak bermanfaat, bahkan merugikan orang lain. Kita misalkan ada orang yang mencuri, berarti orang yang mencuri itu tidak meyakini bahwa Allah itu maha melihat. Kita melihat, mendengar ada orang lain berkata kasar, berarti dia tidak meyakini bahwa Allah itu maha melihat. Nah itu. Kemudian di sini ada Asmaul Husna Al-Adl. Al-Adl itu artinya Allah maha adil. Kenapa kakak dan adik dikasih uangnya kadang berbeda oleh orang tua kita? Kalau kita yang SD dikasih sehari misalkan 10.000, kenapa kakak kita yang kuliah dikasih uangnya 30.000? Kenapa? Itu sudah adil orang tua kita. Kenapa? Karena kakak kita keperluannya lebih banyak. Kakak kita harus misalkan beli ke warnet, atau kalau tidak di warnet misalkan di kampus harus ngeprint apa itu laporan tugasnya yang sangat banyak sekali. Jadi jangan salah kalau orang tua kita ngasih uang ke kita 10.000, ke kakak kita 50.000. Kenapa? Karena kebutuhannya berbeda ya. Nah, Allah juga kenapa ini ke ayam tidak bisa terbang walaupun ada sayap, tapi ke burung bisa terbang. Itu ada yang mengaturnya. Allah sudah adil atas segalanya. Kenapa Pak Robi ngajar di SD sementara teman Pak Robi ngajar di SMP? Itu sudah
sudah ada ketentuannya. Allah Maha Adil. Karena apa? Karena kalau Pak Robi ngajar di SMP, bisa jadi Pak Robi tidak bisa mengajarnya. Kenapa teman Pak Robi ngajar di SMP? Karena beliau itu mampu mengajar di SMP. Kalau misalkan Pak Robi di SMP, nantinya tidak adil. Jadi segala sesuatu itu sudah ada yang mengatur, dan itu atas kehendak Allah yang Maha Adil ya. Nah di sini jadi adil itu tidak harus selalu sama. Ini 10.000, ini 10.000. Ya tidak harus seperti itu ya. Jadi adil itu adalah menempatkan sesuatu ada tempatnya. Menempatkan uang 10.000 kepada kamu dan menempatkan uang 30.000 kepada kakak itu sudah cocok. Karena apa? Kebutuhannya berbeda. Bayangkan kita 10.000, kakak kita 10.000, nanti kasihan buat ongkos ke kampusnya gimana ya. Nah itu jadi ada beda ya. Nah di sini kemudian ada lagi Al-Azim. Al-Azim itu artinya Maha Agung. Kalau tadi Al-Adil Maha Adil, ini Al-Azim Maha Agung. Di sini ada ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Di sini Al-Azim ini berkata dari Azoma. Azoma itu artinya agung, besar. Al-Azim berarti Allah yang Maha Agung. Nah, di sini kalian nanti bisa lihat secara lengkap di bukunya masing-masing. Untuk pelajaran hari ini dicukupkan saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan tetap semangat ya untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih pada orang tua yang sudah memfasilitasi kita untuk tetap selalu belajar. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Tetap semangat ya. Itu saja yang bisa Pak Robi sampaikan. Kita akhiri saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.